Buku tahun kedua ini merupakan kelanjutan dari buku tahun pertama, di mana dalam buku tahun kedua menekankan kepada national interest dan agenda pembangunan. Frase ini dipilih karena perhatian Rahmat Gobel dalam merealisasikan aspirasi masyarakat selalu mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bab 1. Selalu berupaya mengedepankan kepentingan nasional. Dalam bab ini menjabarkan mengenai rekam jejak Rahmat Gobel dalam organisasi bisnis dan Partai Nasdem sebagai kendaraan politik Rahmat Gobel untuk mengejawantahkan pandangan national interest yang selama ini telah melekat sejak kecil. Dalam bab ini terdapat dua permasalahan yang menjadi sorotan. Yang pertama, kesenjangan pendidikan, dan yang kedua, tingkat kemiskinan atau kesejahteraan. Bab 2. Menggerakkan agribisnis melalui kebijakan yang berorientasi nilai tambah. Bab ini menjabarkan mengenai membangun pertanian yang berkualitas harus dilakukan secara holistik, serta penjabaran perlunya membangun ekosistem untuk petani milenial dan harus ada solusi terintegrasi dari hulu ke hilir, baik permasalahan modal, inovasi teknologi, dan diverifikasi produk hilir pertanian. Bab 3. Inisiasi mengurai benang kusut pupuk subsidi dan upaya membudayakan pupuk non-subsidi. Dalam bab 3 ini membahas persoalan pupuk bersubsidi yang selama ini menjadi permasalahan yang selalu berulang, baik penyalurannya maupun kelangkaan pada musim panen. Masalah pupuk subsidi merupakan masalah klasik dan penanganannya harus ditinjau secara total dari hulu hingga hilir. Sebagai langkah inisiatif, Rahmat Gobel dalam mengurai masalah pupuk telah membicarakan dengan Komisi 4, 6, 7, dan 11 dengan menteri terkait yaitu Menteri Pertanian, Perindustrian, BUMN, ESDM, dan Perdagangan. Alternatif untuk menangani permasalahan pupuk bersubsidi, maka perlunya mendorong petani untuk menggunakan pupuk non-subsidi dengan hasil produksi 2 kali lipat. Dan hal ini bagi pemerintah akan sangat membantu tercukupinya pasokan pangan karena meningkatkan produktivitas lahan pertanian padi. Bab 4. Optimalisasi pasar nasional untuk produk dalam negeri. Dalam bab ini menjabarkan tentang ide dan gagasan serta langkah yang dilakukan agar produk di dalam negeri mendapat peran besar di pasar nasional, di mana Rahmat Gobel berpendapat bahwa perlu dilakukannya proteksi terhadap produk-produk lokal dari serbuan pasar impor yang saat ini membanjiri pasar nasional. Proteksi terhadap pasar nasional tersebut perlu dilakukan secara terencana, khususnya dalam sektor pangan, industri manufaktur, serta menerapkan kebijakan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, serta menjabarkan mengenai langkah Rahmat Gobel dalam mengoptimalkan pasar domestik dengan cara melakukan skema KPBU untuk pengembangan pelabuhan anggrek, di mana tujuan pengembangan pelabuhan anggrek untuk membentuk kawasan produk halal yang nantinya akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar pelabuhan anggrek dan Gorontalo secara umum. Bab 5. Legislasi untuk fondasi kebijakan yang lebih responsif. Bab ini menjabarkan mengenai kegiatan dalam bidang legislasi, di mana menjabarkan mengenai 11 rancangan undang-undang yang menjadi fokus Rahmat Gobel, serta fraksi Partai Nasdem diantaranya Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Keempat RUU ini menjadi perhatian utama Rahmat Gobel karena RUU tersebut akan langsung memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Bab 6. Diplomasi parlemen dalam arus globalisasi yang kian deras. Dalam bab 6 ini menjelaskan peran diplomasi DPR RI yang merupakan representasi rakyat. Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel aktif menjalankan berbagai fungsi diplomasinya dengan menerima duta besar negara sahabat dan mendukung kegiatan forum internasional seperti IPU, SDGs, dan kegiatan internasional lainnya. Dalam mempererat hubungan kerjasama parlemen dan meningkatkan perekonomian antar negara, Rahmat Gobel juga melakukan kunjungan muhibah ke beberapa negara, yaitu Turki, Uzbekistan, dan Belarusia dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral, multilateral, serta meningkatkan hubungan kerjasama bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, riset teknologi dan peningkatan SDM,
serta dapat meningkatkan investasi masuk ke Indonesia dengan kemudahan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diundangkan. Sebagai wujud peran diplomasi juga menghadiri forum internasional seperti Festival Teknologi dan Kedirgantaraan atau Teknofest dan Festival Expo Halal 2021 yang diselenggarakan di Istanbul. Bab 7, membangun semangat restorasi dalam keberagaman. Bab ini menjabarkan mengenai kegiatan Rahmat Gobel dalam menghadiri beberapa kegiatan organisasi keagamaan maupun mendorong tokoh nasional dari kalangan santri untuk menjadi pahlawan nasional pada tahun 2021. Di antaranya, menghadiri Muktamar Serikat Islam bersama DPW Partai Nasdem Gorontalo, mengadakan Maulid Nabi di Gorontalo. Silaturahmi kepada Ketua PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj, bertemu dengan uskup di Keuskupan Larantuka di Pulau Sumba, menghadiri acara Natal di Gorontalo, menghadiri dan sekaligus menjadi keynote speaker dalam seminar nasional untuk mendorong Syekhona Holil untuk menjadi pahlawan nasional serta kegiatan-kegiatan di pesantren Hubulo Gorontalo. Bab 8. Bantuan program kerja untuk pembangunan daerah. Bab ini menjabarkan mengenai beberapa bantuan yang diturunkan di berbagai daerah, yakni Gorontalo, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur, di antaranya bantuan penyaluran 100 paket untuk UMKM, stimulan perumahan swadaya atau BSPS, irigasi, kota tanpa kumuh atau kotaku, pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah atau PISEW, penyerahan bantuan pupuk non-subsidi serta bantuan Al-Sintan yang tersebar di Gorontalo dan beberapa provinsi lainnya. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan bencana alam di Gorontalo, Rahmat Gobel menyerahkan bantuan berupa APD, ventilator, paket sembako, beras fortifit, selimut, kasur lipat, daster, jaket rescue, jaket anti-air, serta emergency kit. Bab 9, pengawasan menuju kebijakan yang lebih berkualitas. Bab ini membahas mengenai pengawasan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Rahmat Gobel sebagai Ketua Tim Pengawasan Perbatasan DPR RI yang memfokuskan pada 3 wilayah PLBN, yakni Aruk, Provinsi Kalimantan Barat, Motain, Provinsi NTT, dan Skou, Provinsi Papua. Untuk menyukseskan pembangunan wilayah perbatasan, maka telah dilakukan raker tim pengawas perbatasan dengan pemerintah dan telah melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan. Dari hal yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembangunan wilayah perbatasan harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Selain pengawasan perbatasan, fokus pengawasan dilakukan juga pada permasalahan proyek kereta cepat, di mana pembangunan proyek ini harus dikembalikan pada skema awal, yakni business to business. Selain kereta cepat, permasalahan penyelamatan Garuda menjadi bagian dari pengawasan, karena Garuda Indonesia harus dipertahankan menjadi flight carrier. Bab 10, APBN 2022, Anggaran Transisi di Tengah Ketidakpastian. Pembahasan APBN 2022 menjadi perhatian khusus karena APBN 2022 harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dalam pembahasan APBN 2022 terdapat 5 sektor anggaran yang mendapat perhatian, yakni anggaran sektor ketahanan pangan, anggaran sektor koperasi dan UMKM, anggaran sektor infrastruktur, anggaran sektor pariwisata, anggaran sektor industri. Bab 11, tekad Rahmat Gobel bagi kemenangan Nasdem di Sulawesi. Partai Nasdem mengamanahkan Rahmat Gobel sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi. Sebagai Ketua Teritorial, Rahmat Gobel melaksanakan tugasnya dengan memberikan motivasi dan mengajak seluruh kader partai di Pulau Sulawesi untuk menjadikan Partai Nasdem sebagai partai pemenang, baik di Pileg, Pilpres, dan Pilkada Serentak 2024. Dengan mewujudkan target yang telah diputuskan oleh DPP Partai Nasdem, kegiatan Rakorwil yang dihadiri oleh Rahmat Gobel diantaranya Rakorwil Provinsi Gorontalo, Rakorwil Provinsi Sulawesi Selatan, Rakorwil Provinsi Sulawesi Utara, Rakorwil Provinsi Sulawesi Barat, Rakorwil Sulawesi Tenggara, Rakorwil Sulawesi Tengah, dan Rakorwil Provinsi NTT. Bab 12, kunjungan kerja Rahmat Gobel ke daerah pemilihan Provinsi Gorontalo
tahun sidang 2020 hingga 2021. Dalam bab 12, buku ini membahas kunjungan kerja dalam reses masa persidangan 1 sampai dengan 5 tahun sidang 2020-2021, guna untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Provinsi Gorontalo. Rahmat Gobel sangat concern dalam peningkatan pembangunan dalam mewujudkan Provinsi Gorontalo dari 5 termiskin menjadi 5 termakmur di Indonesia. Dalam kunjungan reses selama tahun sidang 2020-2021, Rahmat Gobel telah mengunjungi beberapa kabupaten dan kota di Gorontalo, yaitu Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Boalemo, Gorontalo Utara, Pohuwatu, dan Kota Gorontalo. Selama reses banyak bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Gorontalo, baik melalui pemerintah pusat maupun pribadi. Antara lain untuk peningkatan pertanian berupa bantuan Alsintan, pupuk subsidi dan non-subsidi. Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Gorontalo, Rahmat Gobel telah memberikan bantuan program BSPS yang telah disebar ke seluruh kabupaten atau kota Gorontalo, memberikan bantuan kepada rumah-rumah ibadah di Gorontalo yang perlu diperbaiki. Rahmat Gobel juga memberikan bantuan kepada UMKM dan koperasi atau petani, nelayan, dan masyarakat kecil lainnya, bekerja sama dengan pihak perbankan melalui KUR. Rahmat Gobel ingin meningkatkan SDM rakyat Gorontalo, maka beliau membangun sekolah dan taman bermain bertaraf internasional, juga memberikan bantuan bus sekolah ke beberapa kabupaten agar para siswa-siswa termotivasi dan semangat dalam menuntut ilmu untuk membangun Gorontalo ke depan.